Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyunzirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita curahkan rasa puji berserta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan tidak lupa pula kita hadiahkan selawat beserta salam kepada junjungan kita yang ninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu Triniana selaku dosen pengampu mata kuliah Tauhid dan Ilmu Kalam. Dan saya hormati teman-teman dan rekan-rekan yang berbahagia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah saya mengenai aliran Al-Khawarij. Khawarij adalah pandangan ekstremis dan barangkali masih ada sampai kapanpun, termasuk juga hari ini. Di dalam sejarah Islam banyak sekali aliran dan kelompok teologis yang berkembang. Banyak yang bertahan, namun ada pula yang telah sirna di telan zaman. Di antara yang menarik banyak perhatian para pengkaji teologi Islam adalah Khawarij. Dalam konteks sekarang, kelompok yang menamakan dirinya Khawarij bisa dikatakan sudah tidak ada lagi. Akan tetapi secara sikap dan pandangan yang ekstremis barangkali masih ada sampai kapanpun, termasuk juga hari ini. Kelompok ini menganggap dirinya sebagai orang yang mengaku sebagai paling islami. Kelompok Khawarij dalam konteks klasik diterjemahkan oleh Al-Shahrastani sebagai kelompok yang keluar dari sikap keberagamaan mayoritas Al-Aswad dan Al-Asham di masa kekhalifan Al-Rasyidin atau generasi tabi'in. Hal ini ditandai oleh sikap keberpalingan dan pembangunan dari sikap yang menampilkan Islam rahmatan lil alamin. Khawarij sebagaimana dijelaskan Al-Shahrastani dalam karya Al-Milal wa An-Nihal lahir dari konteks politis, yaitu adanya ketidakpuasan atas sikap Ali bin Abi Thalib yang melakukan al-tahkim atau perundingan bersama dengan kelompok yang awalnya memeranginya. Kejadian al-tahkim ini terjadi ketika perperangan antara kelompok Ali bin Abi Thalib melawan Muawiyah bin Abi Sufyan yang dikenal dengan Perang Siffin. Pihak Muawiyah kemudian meminta perundingan bersama dengan pihak Ali dengan mengangkat Al-Quran sebagai jaminan. Ali pun menyetujuinya, akan tetapi di sisi lain kaum Khawarij yang awalnya merupakan pengikut sejak Ali berubah membelot dan menentang sikap Ali di atas dengan menunjukkan sikap arogan dan antagonis. Kelompok ini kemudian mengatakan lahu ma la ilah, yang berarti tidak ada hukum kecuali Allah. Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin umat Islam saat itu dianggap oleh kaum Khawarij sebagai orang kafir. Pemahaman kaum Khawarij sekaligus pembelotannya dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib ini ditanggapi langsung oleh sang Amirul Mukminin. Ia berkata, kalimatu haqqin urida biha batilun. Kalimat itu benar, akan tetapi dimaksudkan dan dipahami secara batil salah. Dalam bahasa lain, nasum makututun baina dafatai al-musaf la yatakallamu wa innama yatakallamu bihi al-rijal al-Quran. Itu adalah teks tertulis yang terletak di antara dua lembaran papan karena waktu itu Al-Quran ditulis di atasnya. Ali bin Abi Thalib ingin mengatakan bahwa Al-Quran itu perlu dijelaskan karena ia tidak bisa berbicara sendiri. Tidak diragukan lagi bahwa Ali bin Abi Thalib merupakan sahabat Nabi yang paling berilmu. Dalam sebuah hadis Nabi dikatakan, ana madinatul ilmi wa Ali babuha. Saya adalah kotanya ilmu dan Ali adalah gerbangnya. Secara benih-benih pemikiran Khawarij ini sudah pernah ada dalam konteks awal Islam. Ia dikenal dengan nama Zu al-Quwaisir. Tokoh ini adalah sahabat Nabi yang paling rajin beribadah, dikenal tak pernah meninggalkan sholat dan puasa. Akan tetapi
ketika ikut berjihad bersama Rasulullah dan Nabi membagikan harta rampasan perang, ia malah menyangga Nabi. Dengan lantang ia berkata, "Ya Nabi, bagikanlah secara adil." Lantas Nabi pun berkata, "Jika aku tidak berlaku adil, lantas siapa yang paling bisa bersikap adil?" Al-Syahrastani mengatakan, setelah terjadinya konflik Al-Tahkim, kelompok ini menetap di daerah yang bernama Harura, salah satu daerah di Kufah. Kelompok Khawarij ini dinahkodai oleh Abdullah bin Al-Kawah dengan beberapa nama seperti Attab bin Al-Awar, Yazid bin Asim Al-Muharibi, dan selainnya. Saat itu diperkirakan mereka berjumlah 12.000 orang. Mereka mengklaim dirinya orang yang paling taat melaksanakan ibadah, salat, dan puasa. Di antara beberapa pemikiran kaum Khawarij adalah mereka mencela sahabat Nabi seperti Utsman dan pengikutnya yang ikut andil dalam perang Siffin. Pemikiran mereka yang paling ekstrim adalah tidak segan-segan untuk menyebut kafir orang-orang yang berbeda pendapat dari mereka. Muhammad Abu Zahra dalam buku Tarikh Al-Mazahib Al-Islamiyah menyebut kelompok ini bahkan tidak segan-segan membunuh orang Islam. Konon di kalangan mayoritas masyarakat Islam saat itu dikenal bahwa orang-orang Kufah sebagai orang yang tidak bisa dipercaya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan yang salah, saya mohon maaf. Billahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.